Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para guru-guru, wabil khusus Mukarram Kiai Haji Muhammad Ja'far, Ustaz Abdul Hamid, Ustaz Tahir, serta seluruh pengurus dan jamaah ukhuwah Islamiyah yang hadir, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus segenap pengurus masjid apa namanya nih? Miftahus Salam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pagi ini saya hadir tapi mohon maaf lagi lelah sekali, capek sekali, ngantuk sekali. Sama kayak minggu kemarin habis ngisi gitu. Cuman minggu kemarin ngisi di Kelapa Gading, pulang dulu, sampai rumah kalau udah duduk bangun malas ya. Kalau ini tadi ngajinya subuh di situ Alamana. Mana sih? Lewatnya lewat sini. Lewat Sunter, di Masjid Sunter. Mau pulang malu saya, lewat sini kok ada orang. Pada lelah sekali, insya Allah. Karenanya para hadirin, saya cuma mau cerita aja ini ya, nggak ngaji nggak dicerita. Itu dalam Sahih Bukhari, cuma ceritanya dari Sahih Bukhari ini. Ada cerita menarik dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu seorang sahabat Nabi. Dia meriwayatkan satu peristiwa yang luar biasa, di mana pada saat perang Khandaq, kata Jabir, dia melihat Nabi itu dalam keadaan kelaparan, maksudnya perutnya ngelempit saking laparnya. Maklum waktu perang Khandaq itu orang kerja bakti dan makanan zaman itu susah, nggak kayak sekarang lah. Zaman sekarang orang katanya resesi, pandemi, makan mah tetap alhamdulillah. Saya belum ngaji udah disiapin kopi kan, kue banyak, ada lontong, itu belum ngaji tuh. Katanya pandemi, rezeki mah alhamdulillah. Zaman Nabi susah bener. Orang kadang-kadang gak makan 2 hari biasa, ketemu cuman air. Korma itu mewah, dapat korma 1 mewah. Lah kata Jabir, lamma hufiral khandaq raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamasa. Waktu perang Khandaq di mana parit digali, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perutnya ngelempit, khamasan itu. Fangkafatu ila imraati, begitu saya lihat Nabi perutnya melempit, kelihatan sekali kalau lapar. Fangkafatu ila imraati, saya balik menemui istri saya. Pulang dia tanya istrinya, "Mak, kalau bahasa orang sini, lu punya makanan apa?" "Emang ada apa, Bang?" "Aku lihat Nabi, Masya Allah, perutnya melempit." "Ada, Bang, kita punya 1 sod syair." 1 sod itu ukuran orang zakat fitrah. Berapa? 2,5 kilo atau 3,5 liter gandum. Biasanya dibikin roti kalau orang Arab, gandum. Kalau kita kan jarang bikin roti, gak ngerti, paling gandum dibikin empleng ya. Kalau orang sono dibikin roti. Walana buhaimah dajin, dan kita juga ada kambing kecil.
kambing kecil bahasa Arabnya al-cempe. Cempe. Ya. Terus ya udah, kata Jabir, gua potong tuh cempe, lu adonin roti, ntar Nabi kita undang kemari. Udah matang, Jabir mau menemui Nabi yang lagi kerja bakti. Kata istrinya, la tafdahni bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bang, tolong jangan bikin malu saya ya di depan Nabi dan sahabatnya. Ini makanan cuman segini, jangan diundang semua orang. Ya gue ngerti. Saudara-saudara, orang kalau masak buat sekitar 30 orang nggak bakalan undang 100, betul nggak? Iya. Makanya bapak-bapak yang di sini nggak ditawarin lontong kan, nggak kan? Ada panitia nyiapin buat ustadz doang, ini masih kasih tahu. Singkat cerita, Jabir dia tahu saya makanan sedikit. Akhirnya Jabir menemui Nabi. Nabi lagi kerja bakti. Kemudian Jabir berbisik-bisik. Fasarartuhu, kata Jabir, aku berbisik-bisik pada Nabi. Ya Rasul, saya di rumah ada kambing kecil, saya potong, dibikin gulai lah kalau kata kita, kari. Ada saya punya istri, punya gandum, dibikin roti. Ya kurang lebih buat 30 orang, 20 orang. Maka mohon berkenan engkau dengan beberapa sahabatmu datang ke rumah saya mau undang dirimu untuk makan di rumah ya, dengan apa yang sudah saya siapkan. Disebut kambingnya kecil, gandumnya 2,5 kilo atau 3,5 liter. Disebut, bisik-bisik lagi, undangnya gitu, bukan diumumin di grup WA, enggak. Bisik-bisik lagi, dijapri lah kalau kata sekarang, apa namanya? Dijapri. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Nabi, fasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi teriak itu maksudnya ngumumin. Apa kata Nabi? Ayuhan nas, weh orang-orang ya yang pada kerja bakti, dengerin. Inna Jabiran qad ja'ala lakum su'ran fahayyahala bikum. Nih Jabir dia bikin makanan buat kita. Yuk kita pada datang ke rumah dia semua, yuk, kata Nabi. Waduh, kata Nabi. Kenapa diumumin? Kalau kata orang Jawa, modal. Lebih makanan dikit diundang orang segitu banyak. Malah warteg belum ada zaman itu, apalagi Padang, warung Padang. Dia bingung. Waduh, kenapa diumumin ini? Hadirin, begitu diumumin, Jabir kelihatan mukanya pucat. Nabi lihat, kata Nabi, sini. Kamu pulang dulu, tungguin saya, makanan jangan dikeluarin sebelum saya datang. Oh baik ya Rasul. Pulang Jabir. Begitu pulang, nggak lama, kata Jabir, aku dengar suara gemuruh orang datang. Kalau orang Arab bilang jalabatar rijal, suara orang datang kalau banyak kan lain. Begitu dia keluar, yang hadir 4 kalinya jamaah ukhuwah Islamiyah. 4 kalinya. Berapa? 1.000 orang. Nah ini kan 250 nih, yang hadir 1.000-an. Kata Jabir, aku taksir yang hadir kira-kira 1.000. Masya Allah.
Ini kalau panitia pembagian sembako nyiapin 30, yang datang 1000 dia kabur. Bisa digebukin orang kan itu kan. Wah, cuma di dalam rumah. Ya dia siapin rotinya, karinya di atas tungku. Nabi masuk rumah Jabir. Jabir, mana makanan? Itu ya Rasulullah. Oh ya. Sama Nabi didoain. Tapi sambil diludahin. Fabasakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka fi. Sama Nabi diludahin. Tuh. Berkah, berkah, berkah. Wa baraka fi. Diludahin dan didoain supaya berkah. Cuk, berkah. Sahabat di luar nggak tahu kalau didoain. Kalau tahu pada nambah. Nah iya, sahabat itu apa yang ada hubungannya sama Nabi senang. Berkah ini udah diludahin Nabi. Kalau orang yang ngerti gitu Pak, makanya zaman dulu kalau ada kiai minum sisa rebutan, ada habaib minum sisa rebutan. Dan begitu kan? Kenapa? Berkah. Sekarang minum ustad kurang pati laku. Sekarang ustad minum sisa jarang ada yang mau minum ya. Kalau zaman dulu yang ngaji rebutan. Dan ustad habaib dulu kalau minum tahu nggak pernah dihabisin dikit. Makan juga dikit sengaja nggak dihabisin. Nah, kenapa? Ya tadi orang biasanya nunggu itu. Sekarang ada ustadz minum sisa, mau diminum sama si Udin ditegur sama si Mamat. Lu ngapain Din? Minum bekas ustadz. Berkah tahu, lu ngaji nggak kemarin tuh katanya minggu. Berkah, berkah apaan ustadznya bengek begitu? Sekarang ustadznya bengek begitu katanya. Nah, habis didoain di makanan. Orang di luar suruh masuk ya. Satu orang ngambil roti. Roti kan ya biasanya kalau roti Arab ya datar gitu ya. Apa istilahnya tipis kayak plank gitulah. Atasnya dikasih kari. Gitu ya makannya. Ya. Satu ngambil roti, di atasnya kasih kari. Masuk terus kayak orang antri prasmanan dari luar. Kata Jabir, wallahi demi Allah 1000 orang itu makan kurang lebih. Wa inna burmatana, tapi tungku kari saya la taghittu kama iya, masih bergolak aja, nggak habis-habis. Wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa, roti saya nggak habis-habis. Nggak tahu saya, nggak tahu aku bisa begitu. Ini terjadi saudara-saudara, nanti kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, itu berkahnya roti, berkahnya kari karena didoain dan diberkahin Nabi Muhammad SAW. Aludah itu cuma salah satu. Makanya kalau zaman dulu anak ngaji gak pinter-pinter sama ustadznya suruh mangap diludahin. Ya, mangap loh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Cuk. Biar calakan, gitu kan? Ya, dulu orang percaya. Ya kalau sekarang zaman corona jangan. Ntar aja kalau udah nggak corona lah. Ya kecuali kalau yakin nggak apa-apa. Kalau dia yang minta gituin. Tapi jadi ustadz kalau dia nggak minta jangan. Sebab nggak zaman corona aja. Kalau anaknya orang tuanya nggak ngerti, itu repot Pak. Kalau zaman dulu orang tuanya minta, Abu ya, ajengan, kiai, ini mohon doa anak saya, maaf belum. Itu anaknya diajarin. Zaman sekarang nggak ada ustadz buka TPA. Anaknya diajarin ngaji susah, suruh maaf loh. Begitu maaf diludahin. Bismillahirrahmanirrahim. Cuk, biar pinter loh. Diludahin ustadznya dibalas cuk. Begitu. Dia pulang ngadu sama orang tuanya. Dia bilang, Pak, Mak, tadi saya ngaji sama Pak Ustadz diludahin. Terus
Saya balas saja, saya ludahin lagi. Apa kata orang tuanya? Pinter lu. Ustadznya kurang ajar tuh katanya. Lah, ini orang nggak paham berkah. Kalau yang paham, saya lihat sendiri. Waktu saya bawa anak saya ke Abuya Dimyati, saya lihat juga bareng sama orang-orang Kulon itu ke Abuya Dimyati waktu hidup, beliau masih hidup. Bawa anaknya. Abuya ya mohon doa barokahna al-fatihah al-fatihah lewat itu masya Allah. Nah kalau orang ngerti begitu, kenapa? Ya tadi orang soleh itu ludahnya lewat mulutnya dipakai zikir, orangnya bersih, maka apa-apa yang berkaitan dengan beliau insya Allah berkah. Makanya ludahnya Nabi bikin roti yang mestinya dimakan paling hebat 50, dimakan 1000 cukup. Kenapa? Berkah. Apa makna berkah? Berkah itu ziyadatul khairi fi syai'. Bertambahnya kebaikan pada sesuatu itu berkah. Ada orang penghasilannya 5 juta, anaknya 4, karena berkah cukup. Anaknya pada hidup jadi manusia. Tapi benar apa enggak? Anaknya hidup pada jadi manusia, bisa sekolah. Alhamdulillah sekolahnya dapat ada beasiswa, cerdas-cerdas, pinter-pinter, nurut-nurut. Padahal bapaknya ya biasa. Paling dihitung-hitung penghasilannya 5 juta, 6 juta, dibilang kaya juga enggak. Ada orang penghasilannya sebulan 15 juta, 20 juta. Eksekutif muda yang kerjanya di Sudirman, Tamrin, kantor-kantor itu, keren-keren Pak. Penghasilannya 2 digit, udah 2 digit. 2 digit itu artinya di atas 10 juta, angkanya 2. 10 kan 1 sama kosong, berarti 11 juta, 12 juta, 10, 2 digit. Tapi boro-boro buat anak, dia masih bujangan aja tuh gadis, gak bisa ngapa-ngapain. Gak tahu tuh duitnya habis, gak jelas. Kata orang Brebes, Tegal, Cirebon, duitnya orang merana, orang merene. Orang merana, orang merana. Gak ketempelan jadi apa. Kata bapaknya, ya Allah, lu kerja penghasilan lu 10 juta, 15 juta, gue pengen lihat hasil lu apa. Ya habis gitu aja. Kadang-kadang dipakai buat gaya hidup. HP 3 bulan sekali ganti. Pacar 3 bulan sekali ganti. Ngopi gak mau, ngopi kayak Jamal Fuah. Kalau Jamal Fuah Islamiyah termasuk ustadznya kayak saya tadi, kopinya kapal api cuy. Jadi nyebut merek ini. Kopi yang begitu aja cukup aja. Yang 1000 perak, betul nggak? Ya. Oh dia enggak, gaya hidup. Pulang kerja ngopinya di Starbucks. Yang kopi 1, roti 1, 100.000. Lah tekor juga begitu. Makan dia nggak mau model apa adanya, makan di tempat-tempat yang kekinian. Ya udah, kadang-kadang nggak kelihatan berkah. Saya lihat kayak beliau ini kerjanya kurir. Ya, kurir kita tahu berapa penghasilannya. Alhamdulillah anaknya udah pada gede bisa kerja. Alhamdulillah bapaknya rajin ngaji kesono kemari. Kan gitu kan? Ada yang tukang ikan nasi. Alhamdulillah. Masih ingat aja kan? Iya. Anaknya pada gede-gede. Samaan bagian apa? Ya, ini Kementerian Perumahan. Tukang bikin kusen. Alhamdulillah. Kalau itu sih jabatannya tinggi Pak Haji, Dirjen Migas.
jualan gas dia. Alhamdulillah. Nah, iya ada. Nah, apa yang membuat beda? Orang itu kalau dia imannya bagus, takwanya bagus, ibadahnya bagus, dekat sama ulama, dekat sama ilmu, dekat sama masjid, insya Allah berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dan jikalau penduduk satu negeri, satu kampung, satu rumah mau beriman bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan keberkahannya dari langit dan dari bumi. Saya ngajinya mustahil ini. Masya Allah. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk satu negeri, satu kampung, satu rumah mau iman, mau takwa, ibadahnya pada bagus. Bapaknya ahli ngaji, ibunya gitu juga, anaknya gitu juga, insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Satu RT gitu juga, satu masjid gitu juga, satu kampung gitu juga, insya Allah berkah. Nah makanya ya kita biar ngajinya gini-gini aja. Kata orang, lu ngaji di Ukhuwah Islamiyah 20 tahun lu kok gak jadi ustadz lu di Jakarta. Ya namanya juga ngaji kuping. Betul. Ngaji kuping, pakai kuping ngajinya sambil nyender selonjor lah, mau pinter gimana. Ya udahlah yang penting berkah, betul nggak? Kalau pinter mah ya syukur pinter. Kalau belum pinter namanya ngajinya sambil senderan selonjor kan gitu ya. Pak, Bu, kalaupun gak pinter jadi ustazah, kalaupun gak pinter jadi ustaz, minimal ngaji di ukhuwah ini berkah. Alhamdulillah saya berkah ngaji. Makanya majelis ukhuwah ini ibarat istri tua, nggak saya cerai, nggak saya tinggal itu tua. Kalau saya mau kesono kemari ngaji ya, tapi ini nggak saya tinggal. Ya berkah itu, karena saya rasain berkah, masya Allah. Berkah itu susah gitu. Ya, kenapa? Berkah itu ini katanya. Dalam tafsir, kalau itu hujan kalau bawa berkah itu hujan dia membuat tumbuh manfaat, rumput tumbuh, tumbuhan tumbuh, orang seger, ya binatang jadi gemuk. Tapi hujan kalau nggak membawa berkah, banjir, longsor. Kan ada hujan bikin longsor, ada kan? Banyak. Banjir, longsor. Nah, angin kalau bikin berkah nikmat. Ada angin coba. Sepoi, nyender, selonjor. Berem nggak tuh kira-kira? Merem. Ya. Angin kalau tidak membawa berkah, genteng, asbes pada mabuk. Nah, uang gitu juga. Kegantengan, kecantikan bawa berkah gitu juga. Apa saja, ilmu gitu juga. Jabatan kalau membawa berkah pasti membawa dia lebih dekat pada Allah. Orang kalau dikasih jabatan gak berkah, membuat dia semakin jauh dari Allah. Kekayaan kalau membawa berkah, insya Allah kekayaannya membuat dia semakin dekat kepada Allah. Kekayaan kalau tidak membawa berkah akan membuat orang semakin jauh dari Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mintalah berkah. Minta apa namanya? Berkah. Allahumma barik lana, kan gitu ya. Fi Rajab wa Sya'ban
barik minta berkah. Kalau kita minta, kalau makan doanya gimana? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Rizki minta berkah, harta minta berkah, doa berkah. Jadi berkah itu ada dan nyata. Berkah itu ada dan nyata. Kalau zaman sekarang saya tahu ada pengajian, ada ustadz kadang-kadang ngajarin nggak percaya berkah. Dia nggak percaya bekas minum bisa berkah, pinter, anak soleh. Oh berarti orang kalau yang pahamnya begini nih mungkin dia nggak pernah baca hadis Bukhari yang tadi. Kalau dia ngaji hadis Bukhari tadi, dia tahu keberkahan itu ada dan nyata. Semoga manfaat. Ya, insya Allah bisa bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.